Halo, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks, di mana pada video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kita perlu melihat matriks karena untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di sistem persamaan linear, yaitu terkait dengan solusinya. Baik, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang transpose matriks. Jadi kalau kita punya matriks A yang ukurannya M kali N, maka kalau kita transposkan itu akan menjadi ukurannya N kali M, di mana kita notasikan biasanya transpos dari A itu adalah A pangkat T gitu ya. Jadi di sini ditukar, seperti ditukar ukurannya ya. Jadi yang tadinya ukuran baris menjadi ukuran kolom menjadi ukuran baris. Nah, bagaimana caranya melakukan transpos? Jadi kita secara umum, kalau kita ingin melakukan transpos, maka yang kita lakukan adalah menukar baris dan kolom dengan nomor yang sama ya. Jadi maksudnya begini, ketika dia di A itu adalah baris ke I atau baris pertama contohnya, maka dia di A transpos itu akan menjadi kolom ke kolom pertama. Atau secara umum, kalau dia di sini baris ke I, maka dia akan menjadi kolom ke I. Sebaliknya kalau dia adalah kolom ke I, maka di sini akan jadi baris ke I. Jadi terbalik ya. Jadi kalau kita biar lebih jelas, kita beri perbandingan ya. Ini adalah matriks A-nya, ini adalah hasil transposnya. Maka kalau kita punya kolom ke I di A, maka itu berasosiasi dengan baris ke I di A transpos. Begitu juga kalau kita punya baris ke J di A, itu akan menjadi kolom ke J di A transpos. Jadi saling dipertukarkan, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom gitu ya. Dan nomornya tetap ya. Sebagai contoh, kalau kita punya M sama dengan ini, maka kalau kita lihat di sini ini ukurannya adalah 2 kali 3, maka harusnya nanti transposnya itu adalah 3 kali 2. Nah, kalau kita lihat baris pertama di sini itu menjadi kolom pertama di sini, baris kedua di sini menjadi kolom kedua di sini, kolom pertama di sini menjadi baris pertama di sini, kolom kedua di sini menjadi baris kedua di sini, kolom ketiga di sini menjadi baris ketiga di sini. Jadi dipertukarkannya. Nah, kita punya satu teorema yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan transpos 2 kali, jadi kita transpos, kemudian kita transposkan lagi, maka akan kembali ke A. Ya. Kemudian kalau kita punya matriks A dan B, yang tentu saja yang bisa dioperasikan, yaitu maksudnya ukurannya sama ya. Nah, kalau kita jumlahkan atau kurangi, baru kita hitung transposnya, itu akan sama dengan kalau kita menghitung transposnya duluan, baru kita menjumlahkan atau mengurangi. Jadi prosesnya bisa ditukar mana yang duluan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita punya matriks A dikalikan dengan skalar baru ditransposkan, maka itu akan sama dengan kita transposkan dulu baru dikalikan dengan skalar. Yang terakhir, kalau kita punya matriks A dan B yang bisa dikalikan ya, yang jelas ya, jadi yang memenuhi syarat perkalian. Kalau kita kalikan dulu baru kita hitung transposnya, itu sama dengan kita hitung transposnya dulu masing-masing baru dikalikan. Tapi di sini urutannya dibalik. Jadi kalau tadi AB, di sini jadi BA. Nah, bukti dari teorema ini jadi latihan ya. Kemudian ada matriks yang lain disebut dengan matriks simetris. Jadi matriks simetris itu syarat pertamanya itu adalah kalau kita punya matriks A yang bujur sangkar atau matriks persegi ya. Jadi di mana baris dan kolomnya banyaknya sebanyak N. Maka kalau kita hitung transpos misalkan, kalau transposnya itu adalah dirinya sendiri, maka matriks seperti ini disebut matriks simetris. Jadi kalau kita lakukan transpos menukar baris dan kolom, kolom dan baris, itu tetap menghasilkan dirinya sendiri, maka itu kita sebut matriks simetris. Sebagai contoh, kalau kita punya matriks H 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 0, ini kalau kita hitung transposnya, maka akan menghasilkan dirinya sendiri lagi, bisa dicek ya. Kemudian matriks yang lain itu ada namanya matriks diagonal. Jadi kalau misalkan ya, jadi syarat pertama matriks diagonal itu adalah ada ini ya. Jadi ya mungkin bisa diperluas definisinya, tapi kita lihat untuk matriks yang ukurannya N kali N, yaitu baris dan kolomnya N dengan entry-nya AIJ. Maka suatu matriks diagonal itu syaratnya adalah entry di diagonal utama itu 0 ya. Di luar diagonal utama itu 0. Maksudnya adalah AIJ itu sama dengan 0 saat I tidak sama dengan J. Jadi kalau masih diingat, entry diagonal utama itu kan adalah entry yang I sama dengan J ya. Jadi kalau di luar itu harus 0 kalau di syarat matriks diagonal. Atau kalau kita buat anunya
gambarnya. Jadi matriks diagonal itu adalah jadi di luar diagonal utama yang warna hijau ini itu semuanya 0 entry-nya. Nah, tapi yang di sebelah sini boleh 0 boleh tidak ya. Jadi tidak masalah. Tapi yang menjadi titik fokusnya adalah entry di luar diagonal utama. Itu harus 0 semua. Dan biasanya karena hanya bergantung pada entry di diagonal utama, maka biasanya dinotasikan dengan diag A1 sampai AN, di mana A1, A2 sampai AN ini adalah entry diagonal utamanya. Jadi misalkan A gitu ya, maka ini di sini A1, A2 sampai AN. Sebagai contoh, kita ambil D sama dengan ini. Maka ini bisa dilihat bahwa ini adalah diag 1, 2, 3 ya. Dan ditulisnya itu adalah sesuai urutannya ya, dari atas terus ke bawah gitu ya. Jadi ini mengikuti urutannya penulisannya. Kemudian kasus khusus dari suatu matriks diagonal itu adalah matriks identitas, di mana IN biasanya dinotasikan dengan matriks identitas berukuran n kali n ya. Ini n kali n. Itu adalah matriks diagonal yang semua entry diagonal utamanya itu adalah 1. Jadi kalau digambarkan itu, jadi di luar diagonal itu 0, kemudian diagonal utamanya 1 semua. Nah, itu disebut matriks identitas berukuran n kali n. Sebagai contoh, kalau kita punya I2, tentu saja ini ukurannya 2 kali 2 jadinya. Ini dia contohnya, jadi di diagonal utamanya itu 1. Begitu juga ini ukuran 3 kali 3, berarti karena I3, itu di diagonal utamanya 1 semua, di luar itu 0. Ya, ini sebagai catatan penting, kalau kita punya matriks yang A, matriks n kali n ya, matriks ukuran n kali n, maka kalau kita kalikan dengan diagonal matriks identitas, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi A dikalikan IN ataupun IN dikalikan A, itu akan hasilnya A lagi. Dari sini sebenarnya kenapa namanya di matriks identitas, jadi mirip dengan identitas perkalian, yaitu 1 ya, angka 1 kan 1 dikalikan A sama dengan 1 sama dengan A kan untuk setiap A. Jadi itu mesti identitas ya, makanya dia disebut sebagai matriks identitas. Kemudian ada yang lain, ada disebut dengan inverse matrix. Jadi inverse matrix ini misalkan diberikan A dikalikan matriks A n kali n ukurannya, artinya ini matriks persegi. Kemudian kalau ada matriks B n yang ukurannya sama dengan matriks A sehingga memenuhi persamaan ini, yaitu A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan matriks identitas, maka A ini disebut matriks yang invertible atau dapat dibalik, dan matriks B-nya disebut sebagai inverse bagi A. Nah, perlu dicatat bahwa dengan adanya penamaan ini, jadi tidak semua matriks bujur sangkar, matriks persegi itu punya inverse ya. Jadi tidak selalu ada B yang memenuhi ini untuk setiap matriks A yang matriks segi. Nah, sehingga di sini ketika ditanya untuk sekarang ya, untuk saat ini, kalau ditanya apakah A invertible, yang kita cek itu pertama ukurannya, apakah sudah persegi, kemudian yang kedua kita cari B yang memenuhi persamaan ini. Kalau terpenuhi dua-duanya itu, maka A-nya invertible, B-nya itu inverse bagi A. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga bahwa ya memang ada namanya generalized inverse yang tidak harus untuk yang berbujur sangkar, tapi itu lain cerita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah B ini tunggal gitu ya? Apakah ada yang matriks yang lain memenuhi ini untuk suatu A yang sama? Namun sebelum itu kita lihat contoh dulu. Misalkan kita punya matriks A-nya ini, maka kalau kita ambil B yang ini, kalau kita kalikan ini pasti hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi identitas di matriks identitas yang ukuran 2 kali 2 ya. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa apakah inverse itu tunggal? Jawabannya adalah kalau kita punya matriks A yang invertible dan dia punya inverse B dan C, maka B ini harus sama dengan C. Artinya memang inverse itu tunggal. Jadi kalau ada satu matriks yang invertible, maka inverse-nya tuh hanya 1. Sehingga kita bisa menotasikannya. Jadi inverse bagi A itu bisa kita notasikan dengan A pangkat min 1. Karena hanya ada satu matriks yang memenuhi persamaan yang tadi ya. Nah, itu yang bisa menjadi inverse dari A. Nah, kalau ada lebih dari satu kan tidak bisa kita notasikan begini karena ada lebih dari satu objek. Nah, buktinya ini mudah. Misalkan kalau kita punya matriks C yang merupakan salah satu inverse dari A,
kan C ini berdasarkan catatan tadi bisa kita tuliskan menjadi IN kali C, yaitu IN-nya adalah matriks identitas ukuran N kali N. Kemudian karena B itu adalah inverse dari A, maka IN ini bisa diganti dengan B kali A. Nah, kemudian berdasarkan sifat asosiatif, nah ini mungkin sebagai tugas ya, buktikan bahwa perkalian matriks itu asosiatif. Nah, dengan sifat asosiatif, kita bisa menukar kurungnya, sehingga kita bisa pindahkan A kali C dulu, baru kita kalikan dengan B gitu ya. Nah, tapi karena C itu adalah inverse dari A, maka ini haruslah identitas juga hasilnya. Nah, sehingga sedangkan berdasarkan catatan yang tadi bahwa saat B dikalikan identitas itu hasilnya B. Akibatnya C itu sama dengan B ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa inverse itu tunggal. Kemudian ada teorema terkait dengan inverse ya. Jadi kalau saya punya A yang invertible, jadi A di sini tentu saja invertible. Maka kalau saya hitung inverse-nya, kemudian saya cari lagi inverse dari inverse A, maka itu akan kembali lagi ke A. Jadi kalau kita cari inverse dari inverse A, itu adalah A sendiri. Kemudian kalau kita kalikan K-nya dengan K-nya di sini tak nol ya. Kalau kita A ini dikalikan dengan K, baru kita cari inverse-nya, itu akan sama dengan kita hitung inverse-nya dulu, baru dikali 1 per K. Jadi bisa yang mana duluan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari inverse dari ini, maka cukup dengan cari inverse A dikali 1 per K. Atau kalau kita ingin mencari yang ini, cukup dengan mengalikan, baru kita hitung inverse-nya. Kemudian kalau ada dua matriks yang punya inverse ya, dan bisa dikalikan, jadi kalau kita kalikan A kali B, kemudian baru kita hitung inverse-nya, maka itu sama dengan kita menghitung inverse masing-masing, kemudian kita kalikan, tapi urutannya terbalik. Jadi di sini AB, di sini BA. Ini mirip dengan transpose tadi. Nah, teorema terakhir, karena kita menyinggung transpose tadi, jadi kita bisa kombinasikan dua-duanya. Jadi apakah ketika kita mencari transpose, kemudian mencari inverse, sama dengan mencari inverse duluan, lalu mencari transpose? Jawabannya iya. Jadi kalau kita punya suatu matriks A yang punya inverse, maka kalau kita hitung transposnya terus mencari inverse dari transposnya, itu sama dengan melakukan mencari inverse dulu baru ditransposkan. Jadi dua hal ini bisa dilakukan yang mana saja ya. Jadi proses mencari transpose dan inverse itu bisa dipertukarkan. Jadi kalau mau misalkan mencari inverse dari transpose, maka bisa dilakukan dengan ketika kita mengetahui inverse dari A, cukup dengan melakukan transpose, menghitung transpose dari inverse A. Begitu juga kalau kita ingin mencari transpose dari inverse A, kalau kita diketahui misalkan transposnya, cukup cari inverse dari transpose. Jadi seperti itu. Dan buktinya ini sebagai latihan ya. Sebagai contoh, kita lihat contoh. Misalnya kita punya A ini, berdasarkan contoh yang tadi, kita tahu bahwa ini adalah inverse dari A. Nah, kemudian kalau kita hitung transpose dari A, bisa kita cek bahwa ini adalah transpose dari A. Kemudian kalau kita cari inverse dari ini, bisa kita cek bahwa matriks ini adalah inverse dari A transpose ya. Nah, kemudian kalau kita transposkan yang ini, itu kita dapat ini. Nah, kalau kita lihat bahwa dua matriks ini itu dua matriks yang sama, sehingga yang ini dan ini itu sama. Baik, itu saja yang perlu sampaikan untuk saat ini. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Terima kasih.